Shalom umat percaya, kita tahu bahwa jalan-jalannya Tuhan adalah pasti jalan-jalan yang sempurna. Tuhan tidak pernah memberikan jalan yang pastinya tidak bisa kita tempuh. Ketika ada jalan, kita tahu Tuhan juga ada di sana, bekerja di setiap jalan yang Dia berikan. Mari kita satukan hati kita dalam doa. Bapa, kami bersyukur Engkau Allah yang membuat jalan baru bagi setiap kami. Bila hari-hari ini Tuhan, kami berpikir, mungkin kami merasa Tuhan kami ada di tengah-tengah situasi, tidak ada jalan Bapa. Tapi pagi ini, hari ini kami berdoa bahwa Tuhan akan membuka jalan baru bagi setiap kami. Berkatilah umat percaya pada saat ini Tuhan. Dan kami berdoa kiranya pada saat kami menaikkan pujian penyembahan kami, pada saat kami membawa doa kami, Tuhan pun hadir di tengah-tengah kami dan Tuhan berkenan untuk memberkati kami. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan, kami telah berdoa dan bersyukur. Haleluya, haleluya, amin. Kau selalu ajaib bagiku, jalanmu tak terselami. Saat kau yang membuka pintu, tak ada yang menutupnya. Masih ada jalan terbuka untukku, masih ada jalannya Tuhan, masih ada jalan terbuka untukku. Kulihat kebesaran-Mu, Kau selalu ajaib buat kami Tuhan. Kau selalu ajaib bagiku, jalanmu tak terselami. Saat kau yang membuka pintu, tak ada yang menutupnya. Masih ada jalan terbuka untukku, masih ada jalannya Tuhan, masih ada jalan terbuka untukku. Kulihat kebesaran-Mu, masih ada jalan terbuka untukku, masih ada jalannya Tuhan, masih ada jalan terbuka untukku.
Ya Tuhan, haleluya. Engkau sudah tentukan kami dari awal untuk kami menjadi lebih daripada seorang pemenang. Terima kasih Tuhan. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah gagal, menjadikanku lebih dari pemenang. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah lalai, menepati janji-janji-Mu. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah gagal, menjadikanku lebih dari pemenang. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah lalai, menepati janji-janji-Mu. Kami katakan sekali lagi dengan iman, Kau Tuhan yang tak pernah gagal, menjadikanku lebih dari pemenang. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah lalai, menepati janji-janji-Mu, menepati janji-janji-Mu, menepati janji-janji-Mu. Umat percaya yang dikasihi Tuhan, tahukah Anda bahwa Tuhan itu tidak pernah merancangkan kecelakaan bagi umat yang mengasihi Dia? Rancangan Tuhan adalah rancangan damai sejahtera yang penuh dengan pengharapan, segala yang baik, segala yang indah, segala yang luar biasa. Itu yang sudah disediakan menjadi bagian kita. Walau kadang untuk mencapainya, kita seperti orang yang mendaki sebuah gunung. Kadang-kadang kita harus menanjak, kadang-kadang kita harus berkelok-kelok, kita begitu susah payah. Mungkin ada jalan licin yang membuat kita tersandung, atau kemudian kita harus berhenti. Dan banyak hal yang bisa tidak nyaman kita alami ketika kita melakukan proses perjalanan yang ada. Tetapi hari ini, yakinkan dengan imanmu, kalau kita sudah berjalan di dalam jalannya Tuhan, dan kita tahu bahwa kita sedang mencapai janjinya, maka ya dan amin, apa yang disediakannya itu pasti akan menjadi bagian kita. Ada seorang di Tanah Uz namanya Ayub. Ayub begitu sangat mengasihi Tuhan. Dia saleh, dia jujur, dia takut akan Tuhan. Dan kemudian dia kaya raya. Dia punya anak-anak yang luar biasa. Tetapi apa yang terjadi? Dalam satu hari saja, semuanya hilang lenyap. Bahkan dia kehilangan anak-anaknya. Mungkin dia akan berkata, bukankah aku sudah menyembah Tuhan? Bukankah aku sudah rajin melakukan peribadatan, berdonasi, beramal, berbelas kasih dan lain sebagainya? Kenapa hal ini terjadi? Mungkin pertanyaan itu juga seringkali keluar di mulut kita. Tuhan, bukankah aku sudah rajin persekutuan? Bukankah aku rajin ke gereja? Bukankah aku baca Alkitab setiap hari dan tidak pernah terlambat untuk melakukan apa yang harus kulakukan? Tapi kenapa? Kenapa anakku terlibat narkoba? Kenapa suamiku meninggalkanku? Kenapa istriku berselingkuh? Kenapa ekonomiku? Kenapa aku di PHK dan lain sebagainya? Apa yang kita lihat memang sangat mempengaruhi kita umat percaya. Tapi Alkitab katakan bahwa manusia yang hidup di dalam Tuhan tidak berjalan dengan matanya, dengan mata jasmaninya, tetapi dia hidup berjalan dengan imannya. Iman kita berkata, kalaupun hari ini tidak sebaik apa yang kubayangkan, tapi aku sedang menuju kesempurnaan. Aku sedang berjalan untuk mencapai janjinya Tuhan, rancangannya Tuhan. Syukurlah Ayub tidak seperti itu, umat percaya. Dia tetap menyembah Tuhan, dia tetap setia sama Tuhan. Sampai pada akhirnya
pada waktunya genap, segala sesuatu dikembalikan oleh Tuhan. Diperbaharui, bahkan lebih lagi dan lebih lagi. Bayangkan kalau Ayub bersungut-sungut, bahkan meninggalkan Tuhan, dia tidak akan melihat keajaiban Tuhan, dia tidak akan melihat pertolongan Tuhan. Demikian pula dengan kita hari ini. Jangan bersungut-sungut lebih lama lagi. Jangan kemudian berbalik kecewa meninggalkan Tuhan. Jangan-jangan hanya tinggal satu langkah lagi mujizat itu terjadi dalam hidup kita. Jangan-jangan hanya satu langkah lagi pintu terbuka di hadapan kita. Biarlah kita setia kepadanya. Biarlah kita percaya janjinya ya dan amin. Ayub berkata di dalam Ayub 42 ayatnya yang kedua. Aku tahu bahwa Engkau Tuhan sanggup melakukan segala sesuatu dan tidak ada rencanamu yang gagal. Luar biasa bukan umat percaya? Apa yang engkau lihat mungkin tidak engkau harapkan. Tetapi lihatlah dengan mata iman. Lihatlah dengan hati yang percaya bahwa rancangan Tuhan, janji Tuhan dalam firman-Nya tidak pernah gagal. Kalau dia berkata dia akan memberkati kita, yes, dia akan memberkati kita. Kalau dia berkata dia melindungi kita, ya, dia akan melindungi kita. Kalau dia berkata promosi akan kuberikan kepada anak-anakku, dia akan mempromosi kita. Indah tepat pada waktunya. Rancangannya tidak pernah gagal. Untuk itu tetap bersyukur dan bersukacita. Allah itu setia dan menyertai kita. Tuhan Yesus memberkati. Mari umat percaya kita bersatu dalam doa. Benar Bapa, kami sungguh mengamini firman-Mu yang boleh kami dengar pada hari ini Tuhan. Rencana-Mu tidak pernah gagal bagi kehidupan kami. Kadang kami tidak mengerti Tuhan. Ampuni kami ketika di masa-masa lalu kami bersungut-sungut, kami bersedih, kami banyak memanfaatkan waktu kami hanya mengeluh dan tidak mengerti atas apa rencana-Mu bagi kehidupan kami. Tapi pada hari ini Tuhan, ketika kami boleh mendengarkan firman-Mu, kami belajar dari seorang pribadi Ayub Tuhan. Kami mengambil keputusan bahwa kami akan melangkah dengan iman. Hidup kami hidup karena percaya bukan karena melihat. Dan kami percaya rencana-Mu adalah rencana damai sejahtera bagi kehidupan kami. Tidak ada yang pernah gagal dalam kehidupan kami Tuhan. Ampuni kami ketika kami belum mengerti maksud-Mu bagi kehidupan kami. Ajar kami terus Bapa untuk kami dapat memahami sehingga rencana-Mu sempurna berjalan dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa untuk apa yang boleh kami alami, apa yang boleh kami lalui, dan kami mampu teguh berjalan bersama-Mu. Kami percaya Roh Kudus-Mu akan memampukan kami melewati itu semua, dan sungguh kami menantikan waktunya Tuhan, waktu yang benar-benar damai sejahtera bagi kami Tuhan. Bapa di dalam surga, pada kesempatan kali ini kami juga mau membawa pasangan hidup kami, suami kami ke dalam tangan-Mu Tuhan. Jadikanlah mereka imam yang mendengar suara-Mu Tuhan, imam yang mampu melangkah teguh dengan percaya bahwa apapun yang mereka lakukan, biarlah Roh Kudus-Mu juga akan menyertai. Dan ketika mereka terus bekerja mencari nafkah bagi kami, istri dan anak-anaknya, berikan mereka kesehatan dan kemampuan Tuhan, sehingga nama Tuhan dipermuliakan di setiap pekerjaan dan tugas yang mereka lakukan Tuhan. Kami juga mau berdoa buat anak-anak kami Tuhan. Ketika mereka melangkah keluar, banyak tantangan dan godaan yang mereka hadapi. Tapi biarlah mereka terus berjalan bersama-Mu. Roh Kudus-Mu juga yang akan memampukan mereka untuk melakukan hal-hal yang baik yang seturut dengan kehendak Tuhan. Bapa di dalam surga, kami juga teringat buat gereja-gereja-Mu di mana saja, di pelosok-pelosok bahkan saat ini, banyak rumah-rumah ibadah yang hancur karena musibah, karena banjir, karena badai Tuhan. Engkau berkati hamba-hamba Tuhan, berikan mereka iman yang teguh dan terus berlangkah Tuhan, untuk membawa umat-Mu terus berharap hanya kepada-Mu Tuhan. Biarlah mereka terus mendapatkan pertolongan dan kami percaya Tuhan, gereja-Mu adalah diri kami seutuhnya Tuhan, bukan bangunan Tuhan.
Dan kami percaya bahwa segala sesuatu berjalan dengan seturut kehendak Tuhan, sehingga gereja-gerejamu terus juga berdampak dan mampu berbuah di tengah-tengah situasi yang sulit ini, karena mereka sungguh-sungguh mengandalkan pertolongan Tuhan. Dan kami terus mau bawa bangsa dan negara kami ke dalam tangan-Mu Tuhan. Kami mohon belas kasih-Mu, kami mohon kemurahan-Mu Tuhan. Pulihkan negeri kami Tuhan, sehingga kami mampu bersatu hidup damai sejahtera. Dan kami percaya Engkau sungguh-sungguh merancangkan yang terbaik bagi bangsa dan negara kami Tuhan. Bapa, kami juga mau berdoa buat saudara-saudara kami, kekasih-kekasih kami, teman-teman kami yang saat ini dalam keadaan sakit, dalam keadaan lemah tubuh Tuhan. Biarkah mereka terus berharap hanya kepadamu, menantikan waktu penyembuhan Tuhan, karena segala sesuatu ada dalam rancangan-Mu Tuhan, sehingga mereka boleh melihat waktunya Tuhan untuk dapat mereka pulih, sembuh kembali Tuhan. Untuk seluruh tenaga medis juga Tuhan, mereka yang berjaga-jaga di garda terdepan bagi bangsa kami, petugas keamanan, tentara, polisi Tuhan, biarlah mereka juga terus Engkau berkati dan Engkau jagai Tuhan. Terima kasih Bapa, ampunkan salah dan dosa kami Tuhan, hingga kami boleh layak menerima berkat-Mu di sepanjang hari ini. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa, amin.